atau PPT, dan sebelah kanan saya ada Rini Sabina sebagai pembuat RPP, dan sebelah kiri saya ada Tiara Widya Anggraini sebagai pengajar materi IPS MI yang berjudul tentang kerjasama di kelas 3 SD. Nah, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada kelas, dipimpin untuk berdoa bersama. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa mulai. Alhamdulillah, telah selesai membaca doa. Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Aulia, Aulia, Nana? sakit. Oh, sakit. Siapa lagi? Siapa? Aulia saja. Semuanya hadir ya? Hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Anak-anak ada yang tahu tidak kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Kerjasama. Ya, benar. Kita hari ini akan membahas materi tentang kerjasama. Di sini ada yang pernah kerjasama? Pernah. Ya. Pernahkah kalian di sini piket kelas? Nah, itu adalah salah satu bentuk kerja sama. Ada yang tahu apa itu kerja sama? Ya, kerja sama itu adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk kerjasama dalam kelompok. Nah, bisa dibaca Erin, ini apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sebuah usaha yang oleh beberapa orang lakukan atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu agar mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kerjasama ini penting atau tidak? Penting. Ya, benar. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kita sebagai makhluk sosial atau bukan? Ya. Maka dari itu kerjasama penting untuk kita. Syarat kerjasama. Ada yang tahu apa saja syarat kerjasama? Ya, syarat kerjasama yang pertama yaitu sukarela. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sukarela? Tidak terpaksa. Satu orang? Tidak terpaksa. Ya, tidak terpaksa. Lagi ikhlas. Ya, benar. Semua jawaban itu benar. Sukarela adalah melakukan sesuatu, tidak ada paksaan dari seseorang. Kita melakukannya dengan suka dan rela, tidak dipaksa oleh siapapun. Syarat yang kedua, saling menguntungkan. Ada yang tahu
sama diuntungkan. Lagi? Tidak timbal balik, Bu. Tidak ada yang rugi, Bu. Ya, syarat kerjasama yang kedua saling menguntungkan. Maksudnya adalah kita kerjasama itu sama-sama berat sama dipikul, ringan sama ditimbang. Dibimbing ya. Nah, maka dari itu jika kita kerjasama, kita harus bagi tugas agar tidak ada yang merasa Terbebani. Nah, agar kita semangat untuk kerjasama, Ibu mempunyai sebuah lagu kerjasama. Mau dengar tidak? Dengar? Diam dulu ya. Dengarin, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Kerja sama-sama, sama-sama. Bisa didengar lagunya? Seperti ini ya lagunya nih, nikmatin ya. Lagunya tuh kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, itu semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, senanglah hati. Seperti itu. Jadi sekarang ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, itu semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Selanjutnya macam-macam kerja sama. Yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini tentang apa? Ya, ini gambar tentang gotong royong, kerja bakti di masyarakat. Ada yang mau membacakan bentuk kerjasama di masyarakat? Ya, Jenny silakan. Kerjasama di lingkungan masyarakat yang pertama membantu tetangga, gotong royong, kerja bakti, dan siskawin. Nah, tepuk tangan dulu untuk Jenny. Ayo kita sama-sama sebutkan apa yang telah disebutkan Jenny tadi. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat yang pertama apa? Membantu tetangga. Ya, yang kedua? Yang ketiga? Kerja bakti. Yang keempat? Siskawin. Di sini dalam bentuk kerjasama di masyarakat, apakah anak-anak pernah melakukannya? Alhamdulillah. Yang kedua, bentuk kerjasama di rumah. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Bersihkan rumah. Ya, ini gambar tentang bentuk kerjasama di rumah, yaitu bekerja sama dalam membersihkan ruangan rumah. Ada yang mau membacakan bentuk kerjasama di rumah? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Bentuk kerjasama di rumah yang pertama membersihkan halaman rumah, yang kedua kerjasama membersihkan ruangan, yang ketiga kerjasama menjaga rumah. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ayo, sama
kerjasama di sekolah. Nah, bentuk kerjasama di sekolah ini seperti yang telah kita lakukan sekarang atau sebelum jam pembelajaran tadi. Ada yang pikir? Ada. Itu bentuk kerja sama. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat kan? Ada siswa yang sedang menghapus, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja. Mereka saling berbagi dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang ada yang mau membacakan bentuk kerja sama di sekolah. Siapa? Saya. Siapa ya? Ayo, tunjukkan lagi. Siapa? Saya. Ya, Ocha. Kerja sama di sekolah. Yang pertama itu kegiatan piket sekolah. Yang kedua kegiatan kerja bakti di sekolah. Ya. Yang ketiga mengerjakan tugas kelompok dari guru. Yang keempat melakukan belajar kelompok. Yang kelima menghias kelas bersama. Yes, tepuk tangan dulu. Nah, ini bentuk kerjasama di sekolah. Selanjutnya, manfaat kerjasama. Nah, kerjasama ini ada manfaatnya. Salah satunya bisa meringankan pekerjaan. Benar atau tidak? Iya, dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan. Benar atau tidak? Benar. Dengan bekerja sama, dengan sama-sama, kita lebih akrab dengan teman bekerja sama. Ya, teman sekelas juga. Memupuk jiwa sosial. Nah, dengan bekerja sama, jiwa sosial kita itu semakin meningkat untuk menyelesaikan masalah dalam bersama-sama. Yang keempat, menjauhkan dari sikap egois. Ya, dengan kerjasama kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Yang kelima, timbul gagasan baru. Benar atau tidak? Ya, dengan kerjasama kan ada ide-ide baru yang dari teman kerjasama kita, maka timbullah gagasan baru. Nah, itu manfaat dari kerjasama. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Baiklah, untuk itu jika sudah paham, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya PR ya ini. Nanti sekretaris mencatat tugas ini ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu Ibu
yang pertama ini kerjasama membantu korban banjir, dan yang kedua ini gotong royong membersihkan lingkungan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 mendapatkan setelah hasil diskusi dari kelompok kami yang bagian ini. Nah, ini bagian dari kerjasama dalam kebanjiran. Yang ini kerjasama dalam kebersihan di lingkungan masyarakat. Tangan dulu dong ke kelompok 3. Nah, telah selesai diskusi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Kerjasama. Terus apa lagi? Syarat kerja sama. Bentuk kerja sama. Dan manfaat kerjasama. Baiklah. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas dipimpin untuk doa pulang. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah selesai ya anak-anak? PR tadi jangan lupa dikerjakan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum